Ketahanan pangan itu bagaimana keluarga itu kebutuhan sehari-hari itu tercukupi oleh di lingkungan kita, bahwa tanah itu dimintai apa saja bisa. Contoh dimintai sayur, tanam sayur bisa, cabai bisa, apalagi dimintai duit, tinggal bawa meteran aja. Tanah ini sejengkal tanah bagi saya itu harus ada hasilnya. Tanaman di sini adalah tanaman yang organik. Ini daunnya juga bisa Bisa. Ini jenis Catella madu untuk pengganti karbohidrat. Pengen sehat nggak? Pengen sukses nggak? Pengen. Satu yang perlu dicatat, apa sudah diolah? Ini namanya anggur Brasil. Nah, itu Pak, mereka Sehat nomor 1 di dunia. Sehat dulu, jasmani, rohani, mental, dan sosial. Mereka mentalnya Jangan itu, Pak. seperti Mas Teguh. Jasmaninya sehat tapi mentalnya sehat. Sobat Culture, ini adalah buah anggur Brasil atau jaboticaba. Ini buah yang unik karena konon punya 7 rasa. Dan ini adalah jeruk ajaib. Keduanya berasal dari kebun Corona milik Prof. Naryo. Profnya tentu saja bukan profesor, tapi provokator. Hari ini kita akan main ke kebunnya karena ada puluhan buah unik di kebunnya. Kita langsung ke sana. Oke Sobat Culture, saya sudah ada di dalam kebunnya Prof. Naryo. Nah, kita akan melihat satu orang yang menurut saya unik. Nah, dia sedang tata-tata pot. Selamat pagi Prof. Naryo. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Agung? Baik. Lo kok sampai di sini? Iya, kan kemarin udah kesini. Oh gitu loh, sampai. Ini Prof. Naryo, bukan profesor, Tapi provokator. ya. Kayaknya sama saja, sama kanan saya. Oh iya, sama ya. Prof. Agung. Provokator Agung. Betul. Ya, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Ya. Ada apa gerangan kok sampai di sini? Kebone wong desa. Ya, Iya. saya ingin diprovokasi, terutama nih ya penonton Sobat Culture. Ya. Namanya Sobat Culture. Betul, Sobat Culture. Dari mana? Dari Jogja saya. Oh, enggak dari tadi. Oh iya, barusan. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ya udah. Ini yang saya sebut Prof. Naryo ini orangnya unik. Ya. Dia sudah tidak disebut sebagai sepuh ya, tapi sudah pensiun dari dulu pekerjaannya apa Pak? Saya di edukasi. Di edukasi. Di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Sekarang usianya berapa? Masih muda. Masih muda. 70 tahun kurang 2. 70 tahun kurang 2. Tapi beliau masih sangat semangat. Amin. Ini kebun edukasi Corona. Ya. Kebun edukasi Corona. Betul. Yang dia ciptakan untuk memprovokasi orang-orang bagaimana berkebun atau bertani yang baik begitu ya. Kalau kita bicara Corona, sebenarnya sahabat Culture itu ditanya, kenapa Corona? Ya, kenapa Corona? Ya, pada waktu itu kami berdua sama teman itu duduk, Mas. Ini kebun ini mau diidentifikasi apa, mau dikasih nama apa? Kita mikir sejenak. Kita kembali ke suasana pada waktu itu. Pada waktu itu tanggal 20 Maret tahun 2020. Bicara 2020 kita masih ingat. Ya. Corona baru muncul di Indonesia. Nah, kemudian gini aja Mas, Corona Garden. Oke, kok ide itu bagus. Nah, kalau kenapa tujuan apa? Ya. Tujuan saya garis bawah, saya itu pengen membuat sejarah. Sejarah Tentang Corona, diingat-ingat anak cucu saya. Kemungkinan nanti akan terkenang itu 10-20 tahun yang akan datang. Oh, ini Corona Garden. Ingat istilah Corona, ingat pada saat itu. Itu Mas Agung, latar belakang kenapa Corona Garden, agar supaya kalau nama-nama yang lain kayaknya sudah banyak.
Baik, nah kemarin saya ke sini itu Sobat Culture harus tahu ada banyak tanaman, mulai dari tanaman buah, tanaman pangan, tanaman kesehatan, apalagi Ya, Pak Naryo? kalau tanaman kesehatan mungkin itu sebagai fungsi saja ya. Fungsi. Jadi kami tidak menanam tanaman kesehatan, tetapi yang jelas di sini pertama itu jenisnya buah. Kita langsung lihat buah apa aja. Nah, Tunjukkan kalau Pak Naryo. sementara kalau jeruk itu lebih dari 15 jenis jeruk ada di sini. 15 jeruk ada di sini. Ada di sini. Di Kemudian sebelah sana ya. ada di sebelah sana ada Nanti jeruk. kita ke sana ya. Oke. Kita di jalan sebelah dulu ke ada. sini. Ya. Ini saya lihat ada pohon jambu. Ya. Jambu Ada kristal. pohon alpukat. Alpukat. Nah, ini kalau bicara alpukat, justru kita Ini alpukat. ya alpukat itu justru yang trennya, arahnya itu nanti yang istilahnya ke depan. Jadi ada orang yang bertanya, di antara yang tanaman yang sifatnya tahunan, masa depan, ada yang sifatnya itu musiman. Nah, musiman itu yaitu bagaimana tanah ini kan aset, SDM, maaf, sumber daya alam. Jadi nyun sewu, kalau kita istilahnya ada istilah bahwa tanah itu dimintai apa saja bisa. Contoh, dimintai sayur, tanam sayur bisa, cabai bisa. Apalagi dimintai duit, tinggal bawa meteran aja. Iya, jangan. Tapi yang jelas sumber daya alam itu tergantung SDM-nya. Bagaimana tanah ini, sejengkal tanah bagi saya itu harus ada hasilnya. Dan ini juga alhamdulillah Mas Agung bisa mersani sendiri. Di sela-sela ini apakah ada tanah yang tidak bermanfaat? Saya semaksimal mungkin. Nah, ini jadi ternyata betul bahwa sejengkal tanah itu apabila kita petani yang sekarang itu harus kreatif, harus cerdas. Kenapa tidak menghasilkan? Itu. Termasuk tadi ini bertanam alpukat, jambu. Kalau alpukat itu kan ke depan. Kemudian kalau jambu juga masa produksinya. Kalau jambu itu kayaknya tidak. Kalau alpukat kan bisa lama puluhan tahun ya, itu ke depan. Tetapi sambil menunggu tanaman yang tahunan semacam ini, jadi lingkungan itu seperti ini kan nanti ada contohnya. Ini ada tanaman-tanaman ini kita manfaatkan. Bisa kita istilahnya kita budidaya untuk ketahanan pangan. Nah, itu. Yang ketahanan pangan apa? Tanaman ya, apa? Ada di sana nanti. Kebutuhan orang itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, ternyata ketahanan pangan itu bagaimana keluarga itu kebutuhan sehari-hari itu tercukupi oleh di lingkungan kita. Oleh kebun sendiri. Contoh, kita mau nyayur, kenapa harus beli? Di situ ada. Nah, ini terong. Kemudian kita ada lele, kita nggak usah beli. Ini ada kemangi. Ini ada. Ini apa namanya? Kalau uang Jawa itu dong bedot. Ya, dong bagus bedot. Sekali. Ini buat lalapan juga. Kemudian misalnya ya, kembali ke tahanan pangan. Misal kita makan, nggak ada lauk. Ya tinggal kita ambil kita ada peternakan ayam, ada kolam. Nah, di situ ada. Kemudian obat juga ada. Misalnya kita sakit panas, kan di lingkungan kita ada tanaman yang bisa untuk obat alami. Ketahanan pangan kemudian juga ada. Ini kan coba. Ini kan bisa sawi, subur sekali. Subur sekali ini. Kemudian kalau alpukat, ini belum ada 2 tahun, Mas. Ini belum ada 2 tahun. Belum ada. Ya. Kok bisa berbuah? Rahasianya apa nih? Tidak ada rahasia. Sekarang nanam cepat buah atau tidak tergantung perilaku. Tergantung perilaku. Ya, mestinya penjenengan tanya. Gimana? Dijelaskan itu. Tentang konsep menanam. Betul kan? Konsepnya gini, kebutuhan tanaman dengan kebutuhan manusia itu sama. Jadi ini. Ya, ada kebutuhan makro, ada kebutuhan mikro, kemudian ada untuk pertumbuhan, untuk masa pembuahan, untuk menguatkan buah. Termasuk ini harus N-nya, natriumnya itu dikurangi. Kemudian untuk sudah mulai buah itu harus ada perangsang agar supaya perangsang. Perangsang. Itu dari perangsang buah maksudnya kan? Bukan, perangsang agar supaya tidak mudah rontok. Itu harus. Itu buat sendiri atau? Buat sendiri. Ada nanti sampelnya. Karena apa? Karena
tanaman di sini adalah tanaman yang organik. Kita semua di sangat sini organik. Organik. Nah, ini termasuk penjelasan bisa Mersani Mas Agung. Ya. Ini baru perdana sudah mulai. Ini buah pertama ini. Buah pertama. Ini belum ada 2 tahun. Langsung banyak ya. Biasanya kan buah perdana 1, 2 gitu ya. Nah, makanya saya kembalikan ke teori. Tergantung perilaku. Tercukupi oleh menu. Ya ada makronya itu ya pupuk kohe. Kemudian untuk pertumbuhan itu membutuhkan apa, untuk merangsang buah, untuk menguatkan buah itu ada sendiri tahapannya. Ya kalau anak kan sama, masa bayi mau dikasih gado-gado kan tidak mungkin. Nah nanti usaha usia itu akan bertahap need-nya, kebutuhannya. Ya begitu. Oke. Nah ini sementara untuk apokat, kalau jenis apokat banyak, ada cuman berapa di sini ya sekitar 10 jenis, tapi kita tidak banyak. Tapi yang banyak aligator, kemudian peluang, kemudian ada kelut. Nah nanti ini sebagian besar sudah bunga ya, udah buah. Alhamdulillah. Bunga. Padahal belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Nah ini contoh tadi, yang ini organik, ini sawi sayur. Ngapain kita mau masak aja kita beli sayur? Kita di lingkungan kita ada. Bisa kita tanam sendiri bisa. Iya bisa. Nah ini nanti kan terintegrasi, artinya bahwa ini dari mana? Ini dari bibit sendiri. Bagaimana caranya? Ini ditunggu dia berbunga. Ini nanti jadi bibit. Terus ini juga hasil dari bibit sendiri, dan ada contohnya nanti ada yang sawi, ada yang di sana ada yang sudah tukul, yang sudah kecil itu. Monggo langsung ya kita ke ketahanan pangan. Ini juga kita cabai juga. Sobat Culture, kita ke kebun yang untuk ketahanan pangannya. Iya, ada ketahanan pangan yang untuk pengganti karbohidrat. Iya, ini dia telo madu. Ini sebenarnya kalau kita ursi, dia naik ke atas. Nah ini sudah mulai ada. Ini udah berapa bulan? Ini kan 3 bulan udah panen biasanya ya? Ini baru 1,5 bulan. Oh 1,5 bulan. Nah, ini sudah kelihatan. Udah kelihatan umbinya ya. Ini daunnya juga bisa bisa. Ini jenis ketela madu. Ketela madu. Betul. Yang biasa dijual di pinggir jalan panggang itu. Bedanya ketela madu yang kita tanam di sini dengan yang orisinal dari Jawa Barat tetap kualitas bagus yang dari sana. Karena struktur tanah dan iklim. Ini caranya ini. Jadi nanam ketela itu harus yang tempatnya luas. Kemudian ini bisa. Ini dengan wadah bekas ya? Bekas. Ya artinya orang bisa menanam di rumah. Saya kan dulu dapat ini bantuan presiden. Nah, kita manfaatkan limbah itu. Nah, ini bantuan presiden yang dulu pada waktu COVID. Yang isinya ini ya. Kita minta. Kita wadahnya diminta. Tempat, ya. Maka bagaimana sampah kita manfaatkan, ternyata bisa. Nah ini untuk edukasi, pakai bagor juga bisa. Artinya orang yang kesini, yang tadi edukasi itu ya bisa belajar di sini. Dia melihat dan action. Sekarang gini Mas Teguh, kalau kita tidak berbuat sesuatu, harapan kita apa? Kalau saya nanam ketela, ada harapan besok. Kalau penjenengan tidak bekerja seperti ini, dapat uang dari mana? Kalau saya duduk dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa. Oke, monggo. Nah ini juga masih baru. Kemudian ini yang bawah ini jeruk. Ini buah ini ya, kemudian vitamin ya. Ini juga keladi Pratama yang sekarang baru booming juga. Betul, Talas Pratama. Ini nanti kan saya buat untuk indukan. Ya, ini jenis buah bisbul. Ini mau saya pindah. Kemudian ini juga jeruk. Ini nanti yang untuk ke depan adalah tetap kita unggulkan, yaitu alpukat. Ya, ini kemarin sisa-sisa cabai kemarin masih ada. Ya, ini juga. Nah, disinilah sebenarnya untuk indukan. Ini Mas nanti. Ini 1, 2, 3, 4. Itu berarti nanam 1 orang bisa dapat benih ini kan? Kita pindah 4. Ini namanya untuk indukan. Dia bisa jadi nanti ya tadi itu ya sumber karbohidrat. Kalau misalnya beras lagi susah atau apa alternatifnya. Kemarin ada yang datang ke kebun, itu mengkritisi saya. Kenapa ini kok rumputnya banyak? Kenapa? Kemudian saya balik, menurut pendapat Anda apa? Wah itu nggak baik itu karena rumputnya banyak. Salah. Dengan adanya gulma subur,
Itu artinya Hmm. bahwa di nutrisi di bawah itu cukup. Oh. Bukan terbalik. Nah, Iya, nanti iya, kita cabut dan ini gulma, Heeh. ini tidak kita buang. Taruh Jadikan di sini? pupuk. Loh iya. Oh. Nah, ini Pupuk juga ketahanan kompos. pangan ini. Ketela. Ketela yang nanti ada tadi tak suguhi Ya, tadi. Itu ya. menjadi kemasan Hmm. olahan lokal. Nah, ini keladi juga. Hmm. Maka kalau untuk edukasi anak-anak bagaimana melihat tanaman keladi. Hmm. Coba satu ini ada sudah jadi 3. Ya. 3 nanti kita kembangkan Bisa. jadi 6. 6 kita kembangkan jadi banyak. Maka ini adalah untuk indukan. Oke. Jadi prosesnya semacam itu terintegrasi. Ya, disebut sebagai kebun edukasi karena orang-orang yang ke sini dia bisa belajar langsung dari mulai tadi bagaimana mungkin menyiapkan media tanamnya, terus sampai kemudian menanam, memelihara dan sampai maka ya panen. orang yang masuk di kebun edukasi itu sebenarnya dia akan mendapatkan suasana ini tuh edukasi karena namanya edukasi, namanya belajar itu kan ada ciri khas belajar. Belajar itu adalah harus ada ciri perubahan tingkah laku. Artinya apa? Kalau orang masuk di sini tidak ada perubahan tingkah laku itu bukan belajar. Satu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah ini harus, maka untuk anak-anak baik SD, SMP, SMA mau umum masuk sini, kok saya jadi tahu. Tapi tidak hanya cukup tahu, bagaimana mereka melihat sesuatu itu, kemudian dia tertarik dan berbuat, bukan hanya mimpi. Gitu. Nah ini Mas, jadi, nah ini baru saya setting. Ini ada cabai. Ada cabai ini yang tanaman musiman. Kemudian juga ada mangga QJ. Mangga QJ yang bisa besarnya 1 sampai 2 kilo. Yang kemarin buah pertama itu kebetulan ada TMMD, itu dipetik oleh Pak PJ Bupati dan Pak Dandim Sleman. Itu betul sempat penara. Berarti ini sudah nggak ada ya? Kebetulan sudah panen ya? Nggak ada. Terus Nanti nunggu. Terus yang bisa saya makan apa ini di kebun ini? Nanti ada, nanti buah masih ada. Maka kan begini Mas Teguh, sahabat culture ya, bahwa kita masuk kebun, makan di kebun, kemudian menikmati di kebun, bahkan ke depan nanti bisa membawa oleh-oleh atau souvenir dari kebun. Jadi kenapa? Ini menyehatkan. Sekarang kembali saya pertanyakan kepada Mas Teguh, pengen sehat enggak? Pengen sukses enggak? Pengen. Satu yang perlu dicatat. Apa mau nggak mengubah perilaku, terutama perilaku sehat, mengubah kebiasaan yang jelek. Nah disinilah suasana edukasi di kebun ini. Pengen sehat, pengen sukses harus satu, mau mengubah perilaku. Apa? Perilaku sehat. Perilaku sehat, sobat itu culture. Harus. Ya. Sampaikan seperti apa? Nah, sobat culture sehat, gitu kan. Sobat culture, kalau kita pengen sehat, kalau kita pengen sukses, mau nggak mengubah perilaku? Artinya perilaku adalah atau mengubah mindsetnya, istilahnya ya. Tapi kalau saya perilaku, satu, pola makan harus diperhatiin betul. Kepengen sehat tapi tidak mau mengubah perilaku, terutama pola makan yang sehat, nonsen. Ya, banyak sayur, banyak buah. Itu yang akan membuat darah itu nanti encer. Bener ini. Satu, sayur. Dua, aktivitas fisik dipelihara itu harus. Hindari kebiasaan buruk. Merokok, begadang, alkohol dan sebagainya. Itu monggo lah. Tapi yang jelas, pengen sukses, pengen berhasil, harus mau mengubah perilaku, termasuk diri Pak Naryo. Karena apa nyun sewu ya? Mungkin juga untuk kru-kru ini juga. Kalau pengen berhasil satu, kuncinya sehat. Nah, itu Pak, sehat nomor 1 di dunia. Sehat dulu, jasmani, rohani, mental dan sosial. Jangan-jangan seperti Mas Teguh. Jasmaninya sehat tapi mentalnya sehat. Dompet ngasih gogrok, kurang ngerti. 2. Begadang tuh juga mereka, Pak. Betul ya. Jadi sehat dulu. Kedua, kalau orang tidak sehat, bagaimana dia mau bekerja? 2, ada kemauan. Ada kemauan. Saya yakin, saya melihat mas-mas yang ganteng, lemur-lemur, ada kemauan untuk maju. Kalau kita tidak ada kemauan, bagaimana kita punya semangat? Yang ketiga, harus mau kerja keras. Termasuk kru ini mau kerja keras, malas juga. Misalnya ya, jadi nyuwun sewu, kalau orang itu sehat, ada kemauan, tapi tidak mau kerja keras, bagaimana sukses? Sama aja. Termasuk saya. Maka kuncinya, bagaimana sehat? Nih, mengubah perilaku. Sehat harus. Pemeliharaan tubuh dan sebagainya.
Ada kemauan untuk maju. Eh, Kalau saya bicara tentang motivasi, berprestasi, dan semangat berkompetitif, hmm. anak-anak sekolah itu harus punya motivasi. Harus mempunyai jiwa kompetisi. Ya. Termasuk ini pun mojok.com ya, .co. .co ya, Ya, mojok.co. mojok.co ini juga bersaing. Bersaing sekarang bukan istilahnya tunggu bola, jemput bola, sudah ngerebut bola. Bagaimana ngerebut? Kita harus membuat sesuatu yang ngeh dan yang profesional, yang bagus. Itu namanya ngerebut. Kita pasti punya apa? Pasaran. Oke. Itu. Di antaranya maka termasuk ini juga. Nah, Pak Naryo, Iya, siap. saya potong ya. Ini kan tadi kita ngomong soal sehat dan sebagainya. Iya. Makan buah itu apakah menyehatkan? Mestinya ndak usah perlu tanya, otomatis Mas. Ya, Secara normal, minimal sehari itu ada 5 macam jenis buah berwarna. Oke, berarti sekarang kita ke kebun yang ada buahnya, Oke, siap petik lewat itu maksud sini. saya. Ayo. Kalau bisa yang manjat, tuh lihat tuh. Mana? Kelapa hijau itu. Oh, itu kelapa hijau itu. Iya, bisa manjat. Silakan nanti manjat. Mas Teguh, Harus. nanti tolong manjat ya. Harus tanggung jawab Mas Teguh nanti metik kelapa muda yang hijau. Ini kelapa hijau kan yang bermanfaat itu ya? Semua bermanfaat. Semua bermanfaat ya, semua bermanfaat. Tidak hanya hijau. Oh. Metik gratis, makan gratis. Nggak usah ini karena apa? Boleh itu di Karena pinggir kita jalan. juga harus menyehatkan masyarakat dong. Oh. Jangan egois. Itu. Ya. Kita ke Nah, ini sebenarnya kebun sebelah ada yang sana. bisa kita petik ini. Ada itu. mana? Ini bisa. Diambil aja langsung ke sana aja diambil. Ya. Nah, nih. Nah, ini yang gede. Aduh, sorry. Ini. Ya. Ini udah nih. Ya, ini ada. Ini jeruk apa? Ini jeruk keprok biasa. Pak Naryo. Nanti ada yang jeruk ini. Nah, ini. Ini Mas Agung. Kayaknya sudah agak ini, yang Oh, ya, ini sudah matang halus-halus nih. ini. Yang Ya. udah agak empuk ya. Nah, ini. Jadi Nah, ini kalau kita buka, ya ini kalau kita buka. nah, ini. dari warnanya itu Ya. Sobat Nanti kita Culture, bandingkan. Yang ya. di atas ada jeruk siam yang madu. Ada. Ya. Nanti ini juga kalau iya. kita namanya. Coba dinikmati Mas Agung. Seperti apa? sebentar. Rasanya seperti apa? Kadar airnya seperti apa? Ya, ini jeruk keprok biasa. Ya. Pecah kawan-kawan. Ya. Airnya banyak. Betul. Nah, disinilah kelebihan di kebun ini. Bahwa mereka yang menikmati buah di sini, kadar airnya berapa unsur vitaminnya tinggi. Dan ini tanaman yang organik betul. Oke, mari kita lanjut ke atas yang ada jeruk dan ada anggur Brasil. Ya. Nah, di sini sudah ada tulisan bahwa pusat pengembangan tanaman anggur Brasil. Atau apa. Ya. Kenapa menjadi pusat? Karena saya tertarik pada waktu itu. Sudah lebih dari 10 tahun. Tanaman ini kan tanaman untuk kolektor. Ya. Nah, kebetulan saya beli sekitar 10 sampai tunggu 5 tahun tuh baru berbuah. Lama. Nah, saya tidak tahu trennya seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa, saya tidak tahu. Yang penting saya hanya tertarik melihat batang ini bersih, batang ini bagus. Ini hanya untuk apa? Istilahnya untuk aksesoris di rumah pendopo dan sebagainya. Nah, perjalanan waktu ternyata ini mau buahnya seperti ini Mas Agung. Ini kecil ini. Coba bisa dipetik ini buahnya. Itu tuh besar tuh. Ya, ini. Ya. Coba dipetik langsung aja Pak Agung bisa. Boleh nih ya, boleh ya. Boleh ya. Oke. Ini yang dipetik yang mana? Ya dua. Dua-duanya. Oke. Dibersihin dulu. Ini. Nah ini. Oh. Nah, ini karena ini sisa-sisa kemarin sudah dipanen, sudah diolah. Ini namanya anggur Brasil, Anggur Brasil Sabara. atau Jaboticnaca kalau nggak salah ya. Iya, itu bahasa Latinnya ya. Iya. Nah, ternyata perkembangan waktu bahwa saya banyak narasumber. Ini bisa untuk pemeliharaan jantung. Terutama biji dan kulitnya. Dan ini bisa dimakan langsung. Coba dimakan langsung aja. Gitu aja ya? Iya, langsung semua. Iya. Bagaimana rasanya? Rasanya ada manisnya,
Udah kecutnya. Ada macam-macam nih. Nah, aromanya juga. Ya, ternyata setelah perjalanan waktu saya mendapatkan narasumber. Ini bisa dibuat minuman segar menjadi wine. Dan inilah wine ini yang digunakan sebagai simbol di gereja, terutama Katolik dan Protestan. Kenapa? Karena ini warna darah. Beberapa narasumber dari kemarin kebetulan Pak Dangdem, Pak Kapolres, Pak Ardi Tupinara, bahwa ini bukan memabukkan. Karena ini minuman segar. Sari buah ya ini ya? Sari buah, dan juga ini terbebas dari rekayasa genetika dan buah asli. Sementara untuk anggurnya, maka ini di sini dilihat aja, ini baru pusat pengembangan. Ini bawa Mas Agung. Nah, kemudian yang tadi kembali ke ini yang jeruk siem. Nanti dibandingkan, ini siem yang lebih manis lagi. Karena ini pas masanya belum tua, belum matang, tetapi bisa kita ambil satu, kita buka saja. Contohnya seperti apa? Ini belum matang ya? Belum. Airnya langsung muncrat. Ini kalau kita cium ya, dari aroma saja udah kelihatan kalau manis. Bisa dicicipi. Nah, ini lebih manis mana? Lebih manis ini. Ya. Dan ini kalau sudah tua tidak ada rasa asam, manis sekali. Ini Mas Teguh bisa nyicipin, kasihan lah. Masa kena nyambi gitu. Nah, karena apa? Masuk di kebun harus nyicipi. Harus. Ya, ayo. Lagi nih, kasihan nyicipi ini. Nah, ini baru merasakan betul. Jadi kalau orang cerita, manis betul. Nah, ini untuk jeruk. Ya. Kemudian juga ini yang katanya ada jeruk ajaib mana? Mari. Ajaib bener ini. Ya. Saya penasaran Sobat Culture karena dihabisin. Pak Naryo itu bilang di kebunnya itu ada jeruk ajaib. Ya, jeruk ajaib, ada jeruk 3 rasa. Kenapa? Nah, ini yang mangga QJ. Ini QJ yang belum lama ini sudah mulai buah. Ini yang bisa 2 kilo Mas. Ini. Ini. Ini udah buahnya. Nah, ini contoh ini. Ini namanya QJ, mangga Thailand. Ini besarnya kemarin bisa 1,5 dan ini bisa maksimal itu bisa 2 kilo. Kemudian ini apa ya istilahnya tanaman ini belum lama ya, belum lama karena batangnya sudah kuat. Sehingga kita mencoba untuk tabulapot. Nah, gitu. Sahabat Culture bisa nanti kalau tertarik QJ silakan datang di Kebun Corona. Ya. Udah ayo Pak, mari. Saya nggak sabar dengan kita jeruk ajaibnya. Oke, mari kita lanjut. Jadi di lingkungan kita, nah kalau jenis kembali ke anggur, ini jenis yang Freco. Beda dengan beda. Kalau Freco itu lebih cepat buahnya. Ya, ini mungkin 2 tahun sudah mulai buah. Tapi kalau Sabara memang memerlukan waktu lama, paling tidak 5 tahun. Nah, ini juga. Nah, ini apa? Ini buah naga saya baru punya 1, buah naga yang kuning. Yang kuning. Benar-benar langka. Nah, ini. Kemudian kalau ini jenis kembali ke apokat. Ini apokat apokat yang lihat batangnya. Ya, ini jenis apokat. Ini belum ada 2 tahun. Ya, belum ada 2 tahun. Nah, ini pertumbuhannya cukup bagus. Nah, kemudian ini Brambang Daya. Ini Brambang Daya. Betul. Yang fungsinya katanya banyak, betul. Fungsinya banyak banget dan sebagainya ya. Kita rebus, kita minum untuk pemeliharaan kesehatan bisa. Nah, ini juga sama. Ini yang jeruk tadi sama, jeruk yang keprok siem juga ini halus-halus sekali, manis sekali. Ya. Kemudian yang santang madu. Santang madu. Iya, ini santang madu di sini. Ini santang madu nih. Nah, santang madu ya. Ini santang madu yang kecil-kecil kuning ini. Kemudian karena kita juga keterbatasan. Ini lagi musim yang sekarang di pinggir jalan banyak yang jual kan kalau nggak salah ini ya? Iya, kita harus punya. Kita harus punya. Karena apa? Namanya edukasi, mereka akan tanya jenisnya apa saja. Nah, di sini ada santang madu. Kemudian kalau yang jatuh itu karena memang apa ya? Itulah karena lalat buah. Nah, ini sebenarnya ini karena lalat buah ini tidak sehat ini. Tapi kalau kita buka, ini juga bagus. Ini jatuh, kenapa enggak tahu nih. Nah, ini masih bisa ini jatuh bukan karena penyakit. Nah, ini kalau ini baby. Aduh, ini juga. Wah, ini udah matang berarti. Enggak. Ya, ini sudah tua ini. Ini baby.
baby ini Pacitan, apa? Iya betul. Dari Bener sana ya? juga, iya. Baby Pacitan. Ini juga, ini sudah kuning. Nah, ini baby. Nah, ini kita kembali yang Mas Teguh tadi tanyakan, ini jeruk ajaib. Sekarang sebelum saya jelaskan kenapa saya label ajaib, Ya. sekarang benih aja. Metek aja yang sudah kuning. Itu tuh. Wah, ini juga luar biasa. Ini kuning Ya, banget nih, Pak. Ya, sebenarnya kalau yang kuning itu nggak terlalu asam. Ini ya. Ya. Oke, saya petik. Ya. Nah, coba dinikmati, dimasukin, dikunyah. Enggak dikupas dulu ini. Nggak usah. Kenapa harus dikupas? Oh, Ajaibnya hilang. Ajaibnya hilang. Hilang. Oke. Jangan Setelah dikupas. saya makan ini saya jadi apa? Ya cari sendiri. Kenapa saya harus jawab? Cari sendiri jawabannya, ada pada penjenengan. Ini sobat Nah. culture, ini kata Prof Nario ya, provokator. Ini memang orangnya yang provokator nih ya. Saya diminta untuk makan dengan kulit-kulitnya. Katanya ini jeruk Memang ajaib harus ya. jeruk ajaib. Bareng-bareng, Nanti Pak. Ayo, Pak, bareng-bareng, Pak. Ya, enggak, saya enggak perlu. Loh, nanti kalau ada racunnya? Oh, nanti kalau saya makan nanti sampean tak tipu. Nanti Oke, saya gitu ya. biasanya saya masukin ke lemon tea. Ini ya. Bisa. Ini ya, saya makan ya. Nah, ini juga harus terus dimasukin semua. Ya. Nah, sekarang apa yang penjenengan rasakan setelah dari awal, tengah, dan akhir? Awal itu kecut. Terus ada pahitnya, tapi aftertaste-nya manis. Ending-endingnya. Nah, Endingnya manis. kenapa ajaib? Sebenarnya ajaib ini bagi anak-anak yang remaja, ini bisa untuk mengukur mental anak. Ada 3 mahasiswa, tak kasih satu. Yang satu dia mau makan ragu-ragu. Apa ini ragu-ragu. Yang satu dia begitu menggigit, rasa asam dia akan dibuak dan dia menjerit. Yang satu dia makan seperti Mas Agung, cuek. Karena apa? Apapun yang terjadi rasanya dia tahan. Nah, dengan adanya jeruk ini ya, Nagami, itu yang manis justru kulitnya. Apa? Jeruk apa, Pak? Nagami. Ini jeruk Nagami. Jeruk Nagami Iya, namanya. pada waktu Covid, pada waktu pandemi, Mas, ini jeruk ini banyak yang membutuhkan karena membentuk daya tahan, vitaminnya tinggi sekali. Kemudian ini tadi saya kembali ke kenapa untuk mengukur mental. Anak yang ragu-ragu, ini anak yang tidak mempunyai keberanian. 2, anak yang begitu menggigit sesuatu yang tidak enak atau yang tidak sesuai dengan selera, dia langsung menjerit. Apa ini? Nah, itu namanya anak yang manja. Yang satu mentalnya bagus. Apapun kondisinya, dia tahan, dan ini merupakan sesuatu yang bisa mempredik bagaimana mental anak itu. Nah, Ini berarti ini sementara. tes jeruk yang buat ngetes mental orang. Ya sebenarnya bisalah mempredik saja. Oh, mempredik. Saya petik lagi boleh, Pak, ya? Boleh. Kalau mau merasakan yang lebih enak itu yang masih muda, Mas. Yang masih hijau. Enak yang udah kuning lah. Nah, ya enggak. Kan bisa membandingkan antara yang hijau dan gitu. kuning. Kuning enzimnya ini. Dan provokator ini. Betul. Rasakan makan yang hijau ya. Coba dilihat ekspresinya. Yang hijau, ya. Bukti kan? Nah, ini. Nah, tetapi ingat, Mas. Tidak ada obat yang rasanya itu enak. Justru yang hijau itu, yang enzimnya itu bermanfaat untuk membentuk daya tahan kekebalan. Nah, oke. Ya, aku sih aku. Sudah enggak Enak yang ini. Ya, betul. Ya, kalau yang ini jeruk BW Lampung. Jenis BW Lampung. Ya, kita harus ada. Kemudian kalau yang ini duet putih. Duet putih. Iya, itu difermentasi juga enak. Ini udah berbuah belum ini? Pernah, tapi rodo angel, Mas. Ya. Nah, ini kemudian durian montong. Tetapi saya juga sabar. Ini pernah bunga tapi belum jadi. Oh, baru bunga pertama. Betul. Wajar. Ya, jadi kita sabar, kita nunggu karena sesuatu tidak bisa instan, artinya langsung. Nah, ini yang jeruk 3 rasa. Mana? Ini jeruk 3 rasa. Rasa bayar, rasa tuku. Ya, coba kalau ada mana ini tua ya? baby juga. Nanti kalau ada yang apa istilahnya, ada yang agak gede. Nah, ini 3 rasa nih. Nah, Mas Aku udah saya tanya, nanti kita bukain dulu. Bener nggak? Nah, ini Mas, yang sudah agak gede nih. Sebentar. Nih, agak besar ini.
Ini yang paling besar kemarin bisa diameter 8 cm. Diameter 8 cm. Betul, besar sekali, betul. Berarti Nah, ini belum besar. belum. Nah, ini. Nah, kalau penasaran, ada pertanyaan, tiga rasa seperti apa? Tidak akan saya jawab. Jawabnya ada pada jeruk ini. Ya, coba bisa dipetik Mas Agung. Beneran ini? Apa Ya. pernah saya nggak nipu? Ya, Kan oke. selalu nipu toh. Saya petik ya. Iya, nah ini Mas Agung metik jeruk tiga rasa. Kemudian dibelah aja seperti apa. Biar kelihatan. Waduh, langsung ini airnya. Terus. Waduh. Wah, kok langsung Udah iya. airnya banyak banget, Pak. Pelan-pelan. Sabar. Sabar. Taruh situ kulitnya. Sabar. Iya. Wih, dari warna jeruknya aja. Dari teksturnya kelihatan ya. Antara jeruk dan yang ngupas sama. Subur. Nah, coba dilihatin ini kamera ya. Ya. Sobat Culture, Mas Agung ini baru menikmati jeruk tiga rasa. Bagaimana? Rasa apa saja? Yang jelas ya manis. Manis. Terus Asem-asemnya ada. ada asam. Terus air segar sekali. Airnya segar. Ya. Ini Kalau ada satu rasa lagi, apa? Pasti. kalau dimakan kulitnya pahit. Ya saya rasa kehidupan kita juga masih pahit. Sama saya rasa. Iya. Nah ini. Maaf. Nah ini. Jangan hanya ketawa Mas Teguh. Jangan hanya ketawa. Ini harus. Ini juga jangan tegang, tense. Yang bawah sudah tegang, yang atas jangan tegang. Nah, ini juga menikmati, ya. Nah, ya, Sobat Culture. Iya. Orang yang masuk di kebun ini, Iya. kedua kaki yang menginjakkan tanah kita, tanah saya, ini adalah barokah. Dua. Teguh, Pak. Guys, biarin aja itu, biarin aja. Kemudian Awal aku lagi makan loh. yang kedua, Sobat Culture. Bahwa yang penting orang masuk di sini senang. Ya. Begitu orang yang pernah masuk sini senang karena apa? Yang ditemui itu berbagai macam jenis tanaman. Betul, sangat menyenangkan. Iya. Ya. Ya, oke. Ini bener-bener seger, airnya tuh sampai kemana-mana loh. Ini Iya. kalau dibuat jeruk peres itu ya Wah, jangan. ya eman-eman ya, Pak? Itu nyalahi aturan. Oh gitu? Iya. Dia enggak mau dibuat jeruk peres itu. Oh. Ngapain diperes-peres? Enggak boleh diperes-peres itu. Dimakan langsung, lebih original. Loh iya, jangan diperes, kasihan nanti. Ya. Ya oke. Nah, ini tadi juga nagami juga ada. Oh. Dan ini saya sediakan untuk masyarakat lingkungan yang membutuhkan dia memetik langsung. Boleh? Boleh, Oh. nggak usah beli. Nanti sobat-sobat Culture seandainya masuk di corona, bener nggak? Boleh nggak? Masuk aja. Masuk aja ya. Karena apa? Saya bicara itu dengan fakta. Apa yang dilihat, mereka akan lebih percaya dengan fakta di lapangan. Mari kita lanjut. Pak Naryo bicara dengan fakta. Loh iya. Ini apa Pak ini, Pak? Ini adalah penjebak lalat buah. Penjebak lalat Iya, buah. ini pakai perangsang petrogenol di dalamnya, pakai kapas. Jadi petrogenol itu dengan jarak 30 meter, lalat itu sudah dia mencium langsung ke sini. Nah, ini jadi ini ada lemnya, lem tikus yang lem ini kena hujan pun dia tetap berfungsi. Oke. Ini lemnya ini. Nah, itu bisa. Sobat Culture, ini kalau seharian di sini pasti nggak cukup ya. Iya. Namanya aja kebun edukasi. Ini Prof Naryo belum menjelaskan per pohon Detailnya. Tapi setidaknya Sobat Culture tahu bahwa kebun edukasi corona itu bukan sekedar kebun. Ya, jadi kalau Sobat Culture tadi ingin mengetahui faktanya, langsung temui saja Prof Naryo. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.